Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini ngobrol lagi dengan Bung Budiman Sujatmiko. Halo, Bung, ya. sehat ya? Sehat, terima kasih sudah mau undang lagi. Yang ke beberapa kali ini ya. Ya. Saya kan kemarin nonton konten Bung Budiman yang menurut saya menarik dan ini mengungkap sisi yang sisi personal ya, personal story, tapi dikaitkan dengan bagaimana Bung Budiman kiprahnya saat ini di pemerintahan. Itu di Garuda TV ya. Judulnya itu judulnya itu loh. Sumpah Budiman Sujatmiko hapus kemiskinan. Wah, ini kan kayak Gajah Mada dulu sumpah palapa. Gitu. Nah, itu menarik menurut saya karena kan saya kenal Bung Budiman sudah cukup lama lah dan saya tahu ada concern utama dari Bung Budiman itu kan dua isu ya yang di situ juga dibahas di dalam konten itu. Soal concern terhadap kemiskinan. Dan sekarang memang pas sebagai kepala BP Taskin, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Jadi itu cocok. Terus yang kedua soal concern terhadap penghapusan kebodohan, melawan kebodohan. Dan itu kan saya lihat Anda itu sejak dulu kan selalu yang dibicarakan itu kan perkembangan terbaru dari teknologi digital, AI, gitu kan. Terus juga waktu itu kan sempat juga punya obsesi bukit algoritma. Itu kan sebenarnya muaranya itu kan kepada saya menyebutnya jihad personal seorang Budiman Sujatmiko membabat kebodohan. Jadi ini kemiskinan dengan kebodohan gitu. Jadi dan itu di konten Garuda itu saya sarankan para viewers Cokro TV nonton juga itu. Nanti kita screenshot ininya lah ya. Videonya kan baru 9 hari lalu kan ya. Iya, jika tidak. Itu Budiman Sujatmiko bilang saya itu paling sedih terhadap melihat kemiskinan dan paling nggak sabar melihat kebodohan gitu. Jadi ini saya ingin Anda men-spill soal personal story seorang Budiman Sujatmiko dalam dua isu itu dikaitkan dengan gambar besar tentang ya kan sekarang berada di eksekutif di pemerintahan kan. Pak Prabowo kan punya obsesi, punya visi tentang Prabowonomics, kan transformasi digital dan pengembangan SDM lah. Itu kan terkait itu soal itu. Gimana Bung Budiman? Ya, saya ini korban pendidikan Indonesia. Di usia yang sangat dini, saya merasa dari SD sampai kuliah bahkan, saya merasa tidak banyak mendapatkan perspektif pada saat itu ya, tentu di zaman Orde Baru ya. Mungkin pengetahuan saya dapat, tapi perspektif kok tidak. Maksud saya ditambah pengetahuan, saya ditambah pengenalan tentang rumus, saya ditambahkan pengenalan tentang kejadian sejarah, saya ditambahkan pengetahuan tentang ekonomi, saya ditambahkan pengetahuan tentang data alam kekayaan kita. Yes. Tetapi kok tidak memberikan perspektif. Setelah kita tahu Indonesia kaya, misalnya ada tambang mangan di provinsi ini, kita tahu ada tambang nikel di Sorowako, kita tahu ada tambang di Umbilin, ada minyak di Balikpapan. Kita belajar waktu SD kita dikasih tahu itu kan. Tapi kok nggak ditambahin perspektif? Misalnya, anak-anak dengan ada tambang ini, tambang nikel, tambang batu bara, tambang minyak, kita bisa menjadi negara industri dan kemudian setelah jadi negara industri, kita jadi negara maju, kita dapat uang banyak, dapat revenue banyak, dan kemudian dipakai untuk pengentasan kemiskinan. Narasi di sekolah, saya tidak mendapatkannya, misalnya seperti itu. Sehingga terpaksa waktu kecil, karena saya belum merasa dapat apa-apa, ya saya sering cari literatur sendiri. Dicari di perpustakaan, dicari di di gudang tua milik kakek saya. Itu satu. Dan ketika saya bertemu itu, yang saya cari sendiri, atau hasil saya
ngerumpi dengan teman masa kecil saya, diskusi dengan teman masa kecil saya, atau dengan teman remaja saya, itu saya merasa mendapatkan perspektif. Perspektifnya apa? Perspektif dari masyarakat desa menengah ke bawah, yang karena saya tinggal di situ. Kemudian ketika saya pindah ke Bogor, perspektif dari masyarakat menengah di perkotaan, saya bandingkan, ternyata pergaulan, ilmu yang didapat dari pergaulan, buku yang didapat dari pergaulan, bukan dari sekolah formal, itu yang banyak menambahkan perspektif. Tapi kan kita nggak bisa menggantungkan perspektif baru bagi seluruh bangsa ini hanya dari pergaulan. Sistem harus menyediakan itu. Ya kan? Itulah kenapa saya berpikir melawan kebodohan itu juga menjadi dalam tanda kutip jihad personal yang seperti Bung katakan tadi. Selain isu kemiskinan, kalau isu kemiskinan saya malah awareness-nya dari lebih awal lagi saat usia 4 tahun. Tetangga belakang saya, pembantu saya bunuh diri gara-gara kena pinjaman hutang, nggak bisa bayar, terjerat hutang. Pengasuh saya tinggal di rentenir ya? Ya rentenir. Ya kalau sekarang judul ya. Judul ya. Di belakang rumah saya, pembantu saya suka gendong saya. Umur 4 tahun saya tahu pertama kali ada orang meninggal, pertama kali tahu bahwa orang bisa meninggal karena bunuh diri. Dan saya baru tahu bahwa bisa bunuh diri karena ditagih utang. Jadi pada malam itu saya baru tahu bahwa orang bisa mati, bahwa mati itu bisa karena dipilih, dan itu karena miskin, dan itu karena utang. Jadi pada malam itu saya dapatkan revelation, ya, kayak revelation orang bisa mati, orang ada miskin bisa bunuh diri karena utang, konsep miskin tiba-tiba muncul. Itu lebih awal lagi umur 4 tahun. Tapi kalau sadar bahwa pendidikan ini kok pendidikan formal tidak membawa perspektif baru, hanya pengetahuan baru, kemudian perspektif saya dapat dari luar, saya berpikir, apakah kita harus mengharapkan setiap anak Indonesia harus mengalau itu? Harus belajar dari luar sekolahnya. Belajar di luar sekolah penting, tapi bukan sebagai komplementari, sebagai suplemen gitu loh. Bukan untuk menggantikan begitu ya. Nah, saya pikir itu persoalan yang penting banget bagi saya ya. Kegelisahan saya itu. Dan ada hubungannya juga sih antara kemiskinan dan kebodohan. Banyak teman saya pada waktu itu karena dari keluarga miskin nggak bisa sekolah. Nggak bisa sekolah begitu ya. Tetap jadi akhirnya angon gitu, angon bebek gitu ya. Di desa begitu ya. Jadi saya kira itu sama secara emosional membakar saya punya emosi. Nggak taunya apa yang jadi concern saya rupanya nih dipikirkan juga oleh para pendiri Republik Indonesia. Buktinya apa? Buktinya mereka mencantumkan itu dalam pembukaan UUD 45 kita sebagai berurutan loh. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi para pendiri Republik mengaitkan antara kemiskinan dan kebodohan itu satu nafas. Nggak bisa melawan kemiskinan tanpa memerangi kebodohan. Tak bisa memerangi kebodohan kalau hasilnya kemiskinan. Itu yang saya sebut dalam di Garuda TV. Saya sedih lihat kemiskinan untuk orang miskin karena ada peristiwa traumatik di usia 4 tahun, pembantu saya tinggal di belakang rumah gantung diri itu. Nggak sabar karena keinginan untuk mencari pengetahuan itu malah mendorong saya tuh semakin bolos sekolah. Sampai SMA itu, di SMA saya kerjanya saya bolos nongkrong di perpustakaan di Jogja. Ada perpustakaan di Badran tuh di Jogja nongkrong, buku-buku udah tua. Itu di MUHI ya? SMA-nya di MUHI. SMA-nya di MUHI. Di SMA Muhammadiyah 1, tapi saya nongkrong di perpustakaan di Jogja, itu perpustakaan daerah istimewa Yogyakarta, bau buku, saya nikmati betul bau buku itu. Termasuk udah mulai jatuh cinta dengan buku-buku Bung Karno. Kalau itu malah SD. Oh, SD. Oke. Nah, yang menarik tentang Bung Karno hubungannya nanti dengan obsesi yang ketiga selain kemiskinan dan kebodohan. Jadi terutama SD dan SMP, saya pernah baca buku Di Bawah Bendera Revolusi jilid 1, SMP kelas 2. Terus SMP kelas 2 juga baca pidato Bung Karno tahun 50-an. Dan biografi Bung Karno malah SD. Kisah bagaimana Bung Karno marah ketika mau merebut Irian Barat dipersulit. Bung Karno marah ketika ada pemberontakan PRRI Permestain dibantu Amerika. Ya, ada pilot Amerika ditembak, akhirnya kan ketahuan menyelundupkan senjata.
Bung Karno marah ketika dalam soal Malaysia, merasa dikerjai oleh Inggris. Saya baca itu SD, saya baca SMP. Emosinya terjadi. Itulah kemudian menyebabkan saya juga jadi suka juga pada politik internasional. Nah, jadi kemiskinan, kebodohan, dan internasional politik rupanya itu ada juga di pembukaan UUD 45 kita. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menciptakan ketertiban dunia. Itu berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Rupa-rupanya teks di dalam pembukaan UUD 45 itu bukan sekedar teks konstitusi bagi saya. Pengalaman hidup saya merasakan itu secara emosional. Mungkin saya baru cerita di depan umum nih. Saya akan baru cerita ke Anda. Kelas 2 SMP, gara-gara baca buku-buku itu, saya pernah tahajud 7 malam, Bung. Luar biasa. Demi Allah nih, saya pernah tahajud 7 malam. Tahu nggak tahajud saya apa? Saya ingin melihat Indonesia suatu saat jadi negara besar. Mendamaikan blok barat dan blok timur. Seperti dulu Bung Karno membangkitkan Asia Afrika, conference di Bandung, membangkitkan non-blok. Itu saya jadikan materi doa saya tahajud kelas 2 SMP. 7 malam, Bung. Setelah baca buku dari revolusi, malamnya tahajud. Nah, enggak, karena itu sangat emosional, sangat spiritual. Ini baru bercerita depan umum, belum pernah saya bercerita sebelumnya. Makanya saya pakai istilah jihad personal. Oh iya, nyambung ya. Iya. Padahal kita nggak pernah cerita sebelumnya. Setiap orang itu kan punya jihadnya sendiri-sendiri. Betul. Jadi, itu bagi saya melakukan itu artinya saya melepaskan beban-beban personal bagi saya. Dan itu yang menarik kan, lagi-lagi saya mengacu kepada konten obrolan Bung Budiman di silakan di Garuda itu ya, Garuda TV ya. Dan views-nya tuh ini sekali tuh hampir 400.000 itu views-nya. Nah, di situ kan disebut Bung Budiman sebagai manusia politik. Nah, ini menarik nih, mengaitkan antara obsesi atau concern personal bagaimana memerangi kebodohan dan kemiskinan dikaitkan dengan politik, dengan Budiman Sujatmiko sebagai manusia politik, dan itu bagus beberapa ciri-cirinya. Nanti bisa Anda uraikan sendiri lah ya. Pertama, manusia politik, bukan politisi loh ini, manusia politik itu concern terhadap rakyat. Mencintai rakyat. Jadi yang dipikirkan tuh rakyat. Ya publik lah ya, rakyat gitu. Republik. Gitu Republik kan. untuk rakyat, demi rakyat. Ya. Yang kedua, suka ide. Passionate terhadap ide-ide, pemikiran, pengembangan apa namanya, konsep, teori dan lain-lain. Baca buku lah gitu ya. Yang ketiga, organisasi. Bertradisi organisasi. Ya, menjadi aktivis yang sadar pentingnya organisasi. Yang keempat, kekuasaan. Kekuasaan dipakai untuk mengubah, untuk perbaikan. Jadi kekuasaan tuh nggak alergi lah terhadap kekuasaan. Gitu. Bahkan masuk kalau perlu. Nah, makanya ini nanti jadi relevan kita kaitkan dengan itu yang belum lakukan yang bagian keempat. Betul. Kamu belum lakukan. Belum kafah. Nggak, ini jadi menarik kalau kita kaitkan personal story seorang Budiman Sujatmiko dengan gambar besar yang yang dibayangkan oleh Pak Prabowo ya. Tentang konsepnya mengenai Prabowonomics yang kita bicarakan tadi itu. Jadi mengaitkan personal story dengan kebijakan pemerintah dan alasan kenapa Anda berada di Pak Prabowo, PP Taskin. Gitu. Dari Pak Prabowo tentu saja awalnya. Jadi kan Pak Prabowo punya konsep Prabowonomics. Sebelum kita bicara apa konsep itu, intinya gini. Pak Prabowo adalah satu dari beberapa presiden Indonesia yang menggabungkan antara pengetahuan dengan kekuasaan. Ini bagi saya ideal banget. Antara tradisi intelektual dengan tradisi kekuasaan. Dan kalau Anda ingat, itulah tradisi yang membesarkan para pendiri republik kan. Iya dong. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sahrir, Tan Malaka. Itu adalah para pembaca, penulis buku bahkan, pendebat, pidato, berorganisasi, gaul dengan orang banyak. Gak tahu saya kayak dapat kesempatan ya untuk mengenal hero-hero itu sejak usia dini. Saya waktu SD itu pengen jibak mereka. Pengen jibak betul. Wah, keren ya. Bung Karno
keluar masuk penjara itu. Keren ya. Tan Malaka saya nggak tahu. Bung Hatta dibuang ke sana kemari. Keren. Saya tanya Bung Karno. Karena Tan Malaka saat itu bukunya juga belum banyak belum beredar. beredar. Zaman Orde Baru soalnya. Diam-diam juga. Iya. Artinya, tapi setelah itu kan saya baca riwayat orang luar negeri dong. Oh iya. Saya ada bukunya John F. Kennedy, saya baca SMP. Profiles in Courage. Oke, ya. Bapak saya kebetulan punya koleksi bukunya. Jadi sejak SD saya tahu bapak saya punya buku itu. Tapi belum saya baca. Saya baru baca SMP. Profiles in Courage tentang sosok-sosok senator Amerika yang pemberani. Ya. Dan kita tahu Kennedy adalah orang yang punya policy berani kan. Kebijakan berani. Nah, jadi keberanian, ilmu pengetahuan, kekuasaan, kepedulian pada rakyat dan pada masa depan, ini yang menyatukan tokoh-tokoh ini. Saya melihat itu kembali hadir di sosok Pak Prabowo. Saya nggak pernah hidup di zaman Bung Karno, baru lahir saya. Saya bukan orang Amerika yang pernah punya kesempatan Presiden Kennedy meskipun sebentar begitu ya. Tetapi saya melihat ada tradisi itu kembali hidup. Kita sudah sekian lama, Bung, tradisi politik, even di era demokrasi, reformasi yang kita dulu perjuangkan, gabungkan antara pengetahuan dan kekuasaan. Itu kayak berpisah. Ya, kayak berpisah. Nah, ini lagi mau dirajut kembali Pak Prabowo dengan konsep yang menarik. Persis seperti obsesi saya. Kemiskinan kita udah tahu. Bahkan sekarang dengan adanya PSN, program strategis nasional yang baru, memberantas kemiskinan, makan bergizi gratis, sekolah rakyat nasional, koperasi, ya, digitalisasi pendidikan itu sekarang sudah menjadi program strategis nasional baru kan, nih. Kan ada evaluasi terhadap PSN. Ya. Sekarang dimasukkan hal itu. Misalnya yang dicoret yang PIK 2, ya, gitu ya. Nah, yang ditambah itu yang pengentasan 5 hal kemiskinan, itu. digitalisasi pendidikan, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, dan koperasi. Menggabungkan antara isu digitalisasi teknologi, pendidikan, satu kalimat, kemiskinan dijadikan prioritas. Apa ini nggak ada hubungannya dengan mencerdaskan kehidupan bangsa? Sangat ada. Apa ini ada hubungannya dengan memajukan kesejahteraan umum? Sangat ada. Dan sekarang jadi program strategis nasional, prioritas. Apa saya tidak semakin terobsesi? Ya kan? Nah, ini yang saya lihat kadang-kadang orang gimana gabung-gabungkan, nyambung-nyambungkan, padahal sangat jelas kentara. Nah, tradisi pengetahuan dan tradisi kekuasaan dan tradisi perjuangan, ya, itu yang sudah lama saya tunggu-tunggu hadir di Republik ini, Bung. Karena selama ini tradisi pengetahuan selalu dianggap pengetahuan itu harus steril politik, harus menjauh dari kekuasaan. Harus berumah di atas angin. Harus berumah di atas angin. Kekuasaan yang pragmatis aja deh. Yang praktis aja deh. Jangan ada dikaitkan dengan konsepsi nanti loh. Atau ini kekuasaan tuh selalu ditanggapi dengan skeptis dan curiga. Kekuasaan nih bagi yang mendalami kekuasaan mencurigai kekuasaan, bagi yang mendalami pengetahuan mencurigai kekuasaan. Bagi yang mendalami kekuasaan sinis pada pengetahuan. Teori aja lo. Yang praktis aja deh. Bagi orang yang di politik praktis. Bagi yang di intelektual, kamu tuh nggak jelas maunya, kotor, penuh transaksi. Mendingan pakai dunia pengetahuan yang steril. Ini yang mau dijembatkan oleh Pak Prabowo. Coba dijembatkan dengan Prabowonomics. Apa itu Prabowonomics? Tercermin dalam program strategis nasional. Makan bergizi gratis. Membuat orang punya akses pada universal basic service. Makan. Sekolah rakyat gratis. Sekolah unggulan untuk orang cerdas di daerah-daerah. Dan nanti Pak Prabowo akan buat yang namanya sekolah terintegrasi. Bagi mereka yang tidak miskin ekstrim, tapi juga nggak jenius amat, itu akan dibuat di setiap kecamatan. Sekolah terintegrasi. Yang paling baru nih. Jadi sekolah rakyat miskin kan untuk orang yang paling miskin ekstrim. Supaya anaknya pemulung tidak lagi
gelandang, Ya. dimasukkan sekolah berasrama. Itu contohnya yang terbaru yang di Lampung atau di mana itu Betul. yang anaknya pemulung yang Betul. dibully. Betul. Terus kemudian kan dia sampai malah disuruh keluar oleh sekolahnya, akhirnya ditampung di sekolah rakyat ya. Ya itu. Untuk yang miskin ekstrim. Nah, kemudian untuk yang jenius di daerah yang nggak kelacak, Pak Prabowo waktu rapat kabinet kemarin kita akan buat program melacak orang-orang ber-IQ minimal 120 di seluruh pelosok Indonesia. Mencari bakat, talent scouting. Ya kalau di Brasil kan kayak mencari calon pemain bola kali ya, ke desa-desa kampung-kampung ya. Ini Pak Prabowo nggak mencari orang minimal 120. Agar nanti kemudian kalau ketemu orang IQ 120 ke atas, entah di kampung kumuh mana, entah di lembah mana, entah di tebing mana, di desa tengah hutan mana, harus dilacak tuh. Pak Prabowo sedang mencari itu. Itu akan direkrut, dididik. Itulah bagian dari Prabonomics. Apa sih Prabonomics? Ekonomi pro rakyat, ekonomi berbasis pengetahuan, ekonomi hijau, dan ekonomi digital. Ya. Lawannya serakahnomik. Ya. Itu istilah dari Pak Prabowo sendiri. Serakahnomik apa sih? Tidak peduli lingkungan, tidak peduli rakyat, tidak peduli inovasi. Yang penting tanam, gali, tebang, jual mentahan. Orang dapat jutaan hektar, yang itu sekarang lagi disita oleh Pak Prabowo kan? Ya. Disita oleh Pak Prabowo, ada yang perkebunan sawit yang ilegal di tengah hutannya lagi disita sekarang oleh Pak. Nggak bayar pajak, udah ribuan triliun, nggak bayar pajak. Sekarang disita oleh Pak Prabowo. Itu kan serakahnomics. Tidak ada inovasi, tidak ada hilirisasi, ya kan? Ini, jadi Prabowonomics ini melawan serakahnomics. Prabowonomics ekonomi berbasis pengetahuan pro rakyat, kalau ini tidak berbasis pengetahuan dan pro oligarki. Ya. Ini loh yang saya rasa untuk bisa memahami itu ada dua jenis. Rakyat yang dirugikan pasti akan setuju, atau kelas menengah yang perspektifnya terlalu buka luas akan setuju. Ya. Gitu, Bu. Iya. Dan itu contoh ya bagaimana yang Bung Budiman sebut bahwa manusia politik itu menggabungkan antara peduli terhadap rakyat, suka ide, pengetahuan ya, kemudian aktif organisasi, dan kekuasaan diperlukan untuk merealisasikan tujuan-tujuannya itu. Iya. Ini contoh ya bagaimana kekuasaan digunakan untuk menghantam, memberantas kemiskinan dan memberantas kebodohan. Betul. Itu kan? Betul. Itu kan sebenarnya arahnya ke situ. Dan yang terakhir mengangkat Indonesia dalam forum dunia supaya dihargai. Oh ya, konteks geopolitik. Ya. Di Palestina, di Gaza. Karena tanpa kekuasaan, kemiskinan dan kebodohan itu kalaupun toh diatasi paling parsial ya. Maksudnya skopnya sangat terbatas, mungkin tetangga apa. Ini saya anggap kekuasaan itu kayak akad nikah. Oke. Cinta rakyat. Cinta rakyat, cinta pengetahuan. Oke? Cinta rakyat, cinta pengetahuan kalau nggak diakatkan dalam kekuasaan, ya hanya sekedar pacaran toh, sir-siran toh gitu. Hanya nasir-nasir, platonis. Bukan berarti yang nggak berkuasa itu nggak bisa mewujudkan cintanya, bisa. Tapi cintanya itu gagal menaklukkan ruang dan gagal menaklukkan waktu. Artinya apa? Cintanya tidak bisa diskalakan, skopnya tidak bisa diluaskan, dan cintanya tidak bisa menaklukkan waktu, tidak bisa diberlanjutkan, tidak bisa disustenkan. Nah, cintanya nggak melakukan waktu. Tidak lumintu. Tidak lumintu. Nah, bahasa Jawanya itu lumintu. Istiqomah. Bahasa Arabnya itu. Sustainable. Sustainable melakukan waktu sama diskalakan melakukan ruang. Berdampak luas dan berdampak jangka panjang. Kekuasaan kan kalau digunakan dengan benar itu. Ya. Nah ini cinta, pengetahuan dan kekuasaan. Nah ini menarik ini Bung, karena saya sebenarnya ini kan bagian dari cara saya untuk make sense ya of Budiman Sujatmiko, memahami Budiman Sujatmiko. Karena saya kenal lama, tapi ini orang kok terobsesi dengan Cina misalnya ya, sebagai contoh. China ya. China itu kan contoh menarik bagaimana negara itu bisa memerangi kemiskinan dan juga memerangi kebodohan dengan sesuatu yang sangat
progress cutting edge of technology, yaitu AI, gitu ya. Jadi ini saya pengen menyambungkan nih antara yang Anda bicarakan tadi dengan minat intelektual Atas Budiman perkembangan Sujatmiko teknologi. terhadap Cina, gitu loh. Oh. Tesis Anda tentang Cina di Cambridge, gitu kan. Terus kalau konten kemarin kita bicara tentang Cina di Cokro, ratusan ribu yang nonton. Di Helmi Yahya bicara, ratusan ribu yang nonton gitu. Jadi kenapa ya? Dan itu menarik karena Cina kan dua isu itu kan, soal kemiskinan, kebodohan, dan statusnya dalam dunia politik internasional. Nah, betul, iya. Itu berapa ratus juta orang penduduk Cina terangkat dari kemiskinan. 800 juta. Nah, itu makanya. Itu terus kemudian soal AI. Nah, mengentaskan kebodohan melalui penguasaan terhadap AI gitu ya. Nah, ini coba tolong dijelaskan itu. Iya. Pertanggungjawaban Anda gimana itu? Ngaitkan antara obsesi personal story tadi, saya personal dengan minat terhadap Cina gitu. Kalau saya sih kembali kepada pengalaman masa kecil ya. Sedihnya saya pada kemiskinan, tidak sabarnya saya lihat kebodohan, dan marahnya saya kenapa Indonesia nggak bisa jadi negara maju. Itu kemarahan yang lain tuh. Ya tadi itu yang menjadi bahan doa saya waktu tujuh malam. Kenapa Indonesia nggak bisa jadi kekuatan dunia, itu jadi obsesi personal saya. Kelas 2 SMP. Ternyata nyambung. Saya nyambung pengalaman saya kayak gitu. Sayangnya, yang saya kok negara lain melakukannya. Saya terus terang aja ketika lihat kayak gini, saya bukan dengki, iri. Jealousy. Jealous, saya iri. Kok Cina gitu loh? Kok kita nggak bisa gitu kok ya? Kok kita nggak bisa? Pasti kita bisa, kok enggak gitu. Iya. Sama seperti saya tahun 93 pertama kali ke Australia. Lihat terbitan di Australia mengkritik Perdana Menterinya, demonstrasi santai-santai aja. Loh kok mereka mengkritik pemerintah, Perdana Menteri kok nggak ditangkap? Tahun 93 pertama kali. Ya. Di debat, di demo, di kampus, biasa-biasa saja. Ada Perdana Menteri Paul Keating waktu itu di debat. Dia kan dari Partai Buruh. Didebat oleh mahasiswa dari Liberal Club di ANU, di Canberra. Saya lihat. Terus ada hasil konferensi, ada Paul Keating segala macam. Di debat, kok bisa? Tanpa diapa-apain. Tahun 93 ya. Kok Indonesia nggak bisa kayak gitu? Nah, sering lihat pengalaman baik berkunjung atau membaca itu kadang-kadang buat saya, kok Indonesia nggak bisa sih? Dibuat dari bahan apa Indonesia? Kenapa nggak bisa? Apakah manusia kita dibuat dari bahan KW3, KW4? Kan enggak. Ya kan? Jadi kadang-kadang, nah, ternyata investasi kepada pendidikan dan membenahi sistem pendidikan supaya tidak menghasilkan korban-korban pendidikan yang terpaksa harus mencari ilmu dan perspektif baru di luar kampus, di luar gedung sekolah seperti saya. Yang terpaksa harus masuk ke gudang kakek mencari saya. Kepuasan di luar. Mencari kepuasan di luar, ke perpustakaan, di luar kelas, bolos sekolah segala macam. Ya, kenapa harus kayak gitu? Nggak boleh lah, nggak boleh. Saya hanya menjadi. Saya kemudian berpikir, itu kan soal akal, meningkatkan kemampuan akal ya. Tiba-tiba ada teknologi. Akal imitasi. AI. Artificial Intelligence. Saya lebih suka menerjemahkan Artificial Intelligence itu akal imitasi. Bagus AI ya. Bukan kecerdasan buatan. Karena bukan kecerdasan dalam pengertian yang kita pahami luas ya. Akal aja, akal imitasi. Tapi akal imitasi itu lebih cepat. Lebih tepat. Lebih presisi. Dan lama-lama lebih intuitif dan lebih kreatif. Nah, ketika mesin yang cerdas, akal yang menghasilkan akal imitasi itu lebih cepat. Lebih cepat. Paham? Toh, zaman revolusi industri dulu juga yang kedua, atau pertama, kereta bisa lebih cepat daripada jalannya manusia. It's okay. Kita pernah menghadapi mesinnya lebih cepat berjalan. Yaitu kereta, yaitu mobil, yaitu pesawat. It's okay. Dan waktu itu biasanya dibandingkan dengan kuda, tenaga kuda, ya kan? Jadi otot gitu. Lebih tepat. Ada yang namanya teleskop, ada namanya kompas membuat kita lebih tepat menuju sasaran. It's okay, manusia pernah sudah cukup lama ratusan tahun hidup bersama teknologi yang lebih cepat dari fisiknya dan teknologi yang tepat daripada penglihatannya. Begitu. Tapi ini yang kita hadapi bukan cuma lebih cepat,
bukan cuma lebih tepat, tapi lebih intuitif, lebih mampu memproduksi bahasa. Apa sih yang menyebabkan manusia unggul daripada gajah, daripada harimau? Kan mampu memproduksi bahasa kan awalnya kan. Hari ini manusia udah bisa memproduksi bahasa. Lebih intuitif. Ada AlphaGo yang mampu bermain catur Go dengan langkah kreatif. Bagi saya, mesin akan begini terus. Terus kalau manusia yang nggak ditingkatkan kapasitas akalnya, intelijensianya, maka menjadi apa Indonesia? Saya bayangkan anak saya, bayangkan generasi di bawah saya, bayangkan cucu saya. Gak usah uluk deh, personal aja deh. Personal aja deh. Kalau saya mati, anak saya dan teman-temannya yang saya kenal tidak dilengkapi dengan sistem pendidikan yang tepat, dalam lingkungan sosial yang mendukung, dalam keluarga yang mungkin anak saya sedikit lebih beruntung daripada saya. Karena maaf, waktu kecil saya hanya paling diskusi sejarah dengan ibu saya, diskusi politik dengan kakek saya. Itu pun saya cukup beruntung loh. Tapi kan saya nggak bisa diskusi filsafat dengan ibu saya. Tapi bisa sejarah bisa. Dia mengenalkan saya tentang Napoleon, mengenalkan saya tentang Simon Bolivar, Jenderal MacArthur pada saat saya masih SD. Bapak saya mengenalkan tentang John Kennedy, tentang Bung Karno, Nehru, Mao Zedong, kakek saya tentang Bung Karno. Dari SD, saya mungkin lebih beruntung. Mungkin anak saya sekarang agak beruntung. Ketika SD saya kenalkan dia dengan filsafat logika, filsafat bahasa. Tapi berapa banyak keluarga di Indonesia yang menyediakan rumahnya bagi diskusi-diskusi tentang filsafat bahasa sejak mereka masih SD. Dan berapa banyak kemudian mereka bisa bersekolah yang bisa memberikan pelajaran critical dan analytical thinking. Atau computational thinking even. Saya secara personal ingin apa yang saya nikmati kemewahan itu dari keluarga saya, itu bisa dinikmati oleh semua keluarga. Saya bukan dari keluarga yang sangat kaya raya, yang menengah biasa saja. Tapi kebetulan mereka juga suka, buktinya saya tahu bapak saya punya koleksi buku Kennedy sejak SD gitu, walaupun belum saya baca gitu kan. Saya baca buku wawancara imajiner dengan Bung Karno, karya Kristianto Wibisono, kelas 5 SD, karena bapak saya punya koleksinya. Ya, saya beruntung ya, saya punya kakek yang bukunya disimpan, saya cari, dapat gitu ya. Nah, gimana ini menjadi sebuah mainstream di seluruh keluarga Indonesia? Mau nggak mau ada teknologi. Cina melakukan itu. Sekarang, apa yang bukan Cina bisa mengejar adalah beda dengan Amerika. Di Amerika, AI itu hanya sekedar penggunaan terbatas, riset dan dikomersialisasikan terbatas. Tapi Amerika tidak terlalu berani menerapkannya di seluruh aspek kehidupan. China menerapkannya sampai sejak SD, sejak TK, memindai namanya kemampuan belajar manusia secara personal, tiap individu, sesuatu yang hanya dinikmati mungkin di Indonesia oleh keluarga menengah. Dia bisa kursus dengan guru AI gitu ya, yang bisa mengetahui pola belajar anak kita misalnya. Di China itu menjadi kewajiban di setiap SD-nya, sejak SD-nya. Belajar dengan AI, segala macam. Artinya kemampuan mendifusi, menyebarkannya. Pak Prabowo dengan program sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, digitalisasi pendidikan yang menjadi bagian program strategis nasional, sekolah jenius, sekolah keunggulan Garuda di tiap pelosok. Sama frekuensinya. Saya melihat udah di jalan yang benar. Begitu, Bung. Ya. Jadi dan itu kaitan dengan produktivitas, kaitannya dengan terlibat memberantas kemiskinan, segala macam. Ya, dan yang menarik itu kan Bung Budiman juga kayaknya setahun lalu atau pokoknya awal-awal ketika di BP Taskin kan pernah bilang bahwa model yang ingin dipelajari oleh Indonesia dalam mengatasi kemiskinan, memberantas kemiskinan dan kebodohan itu kan ada Cina dan Brasil. Nah, kemarin kan Pak Prabowo yang ketemu sama Lula ya. Oh ya, datang ke sini ulang tahun, ya. Kemudian mau bilang bahwa wah ini perlu nih bahasa Portugal dijadikan sebagai bahasa diajarkan pendidikan. Tapi kan poinnya kan sebenarnya bahwa ada model-model yang ingin dilihat oleh Indonesia. Ya. Terkait tadi itu dua isu tadi, dua isu yang menjadi
jihad personal Ya. musuh dari jihad personal seorang Budiman Sujatmiko, yaitu kebodohan dan kemiskinan Dan dan kekatroan Indonesia. kekatroan Indonesia. Posisinya kok nggak naik-naik gitu. Apa sekarang digas terus oleh Pak Nah itu, Prabowo ya. jadi ini Cina dan Brasil. Bisa dielaborasi lagi nggak? Wow, dielaborasi lagi ya. Brazil itu negara seperti banyak negara Amerika Latin, kesenjangan sosial yang sangat tinggi, Bung. Kesenjangan sosial sangat tinggi. Di Rio de Janeiro, kota itu, gedung-gedung tinggi, di tengah-tengahnya ada bukit-bukit yang namanya favela. Favela itu kampung kumuh, tempat beredarnya narkoba di situ. Gedung-gedung tinggi, favela. Di banyak kota-kota di Brazil. Sangat kumuh. Lula waktu kecil hidup di antara mereka. Karena ibunya kan single parent, pembantu rumah tangga ibunya. Lula itu SD aja nggak lulus loh. Kerjaannya tukang semir sepatu. Semir sepatu. SD nggak lulus. Ibunya pembantu rumah tangga, bisa jadi presiden. Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Dia membaca dari teman-teman aktivis buruh. Dia membaca dari teman-teman aktivis buruh, bikin serikat buruh, akhirnya menjadi serikat buruh terbesar di Brazil, CUT. Bikin partai pekerja, berkuasa, menang berkali-kali. Dan sekarang menjadi presiden untuk ketiga kalinya. Setelah 2 periode sebelumnya, setelah itu berhenti, masuk penjara, nyalon, keluar dari penjara, nyalon, jadi presiden lagi. Kesenjangannya sangat tinggi. Karena lahir dari bawah, maka Lula mengeluarkan program yang disebut Bolsa Familia, memberikan transfer uang tunai bersyarat. Syaratnya menarik ini. Ini ada kaitan dengan kebodohan nih, memberantas kebodohan. Banyak orang miskin di Brazil tidak menyekolahkan anaknya. Karena anaknya kadang-kadang itu nih, mengamen. Kadang-kadang ada anak-anak udah jual beli drugs, obat. Lula mengatakan, kalau kamu ingin keluar dari kemiskinan, pemerintah akan memberikan uang cash. Syaratnya, si anak wajib dan kamu orang tuanya wajib cek kesehatan rutin. Yang selama ini hanya menjadi fasilitas orang menengah ke atas. Sekarang mahal toh. Sekarang orang miskin wajib cek kesehatan rutin. Kedua, kalian harus mewajibkan anak kalian sekolah. Gratis. Anda melihat kemiripan dengan dilakukan Presiden Pak Prabowo sekarang? Cek kesehatan gratis, sekolah rakyat. Mirip kan? Karena kesenjangan sosialnya itu sangat tinggi, sehingga Pak Prabowo Lula mulai dari yang paling basic, sekolah, pendidikan, kesehatan, dan uang. Uang cash, akses pendidikan, akses kesehatan. Itu kan tentang survival manusia kan? Dijaga itu. Pelampung, dikasih pelampung supaya nggak mati tenggelam. Supaya bisa melayang. Itulah afirmasi, keberpihakan. Itulah proteksi sosial. Itulah advokasi. Pendekatan Brazil di situ. Kalau di China enggak. Sudah mulai dikasih modal, dikasih kredit, dikasih akses internet, disuruh belanja, disediakan jalur kereta api khusus untuk para petani dari daerah dengan tiket yang sangat murah. Supaya petani dari pelosok bisa naik kereta dengan tiket murah, dengan fasilitas yang bagus. Dan skalanya masif ya, pembangunan infrastrukturnya itu skalanya kan masif sekali. Ya. Itu kan sebenarnya kita kan membahas soal buku Breakneck gitu. Breakneck Dangwan. Iya, bagaimana Cina masif membangun. Nah, itu Pak Prabowo yang menarik. Beliau belajar juga dari praktek-praktek di Amerika Latin, di Brazil khususnya, dan belajar juga dari praktek-praktek di Tiongkok ini. Ya nggak tahu kadang-kadang ini ada satu semacam peristiwa apa ya. Saya ingat betul semester 1 di UGM saya pernah baca buku esai-esai ekonomi politik. Tulisannya Dawam Raharjo. Esai-esai ekonomi politik. Di situ ada satu artikel membandingkan pembangunan China di masa Mao Zedong dan Brazil di masa kediktatoran militer. Menarik. Sebagai dua model pembangunan yang bertentangan. Tahun 60-an model pembangunan China di bawah Mao Zedong dan model pembangunan Brazil di bawah kediktatoran militer akhir tahun 60-an itu dianggap dua model pembangunan bertentangan negara berkembang. Tahun 60-an. Saya ingat betul. Hari ini dua negara itu menjadi dua model dari ideologi yang sama.
Kalau dulu dua model dari ideologi yang bertentangan, sekarang dua model juga tetap, tapi ideologinya sama lah. Ya katakanlah sosialisme lah. Katakanlah sosialisme lah. Kalau dulu kan Brazil sangat kapitalis, dependensia, ketergantungan ditopang oleh rejim militer. Cina sosialis komunis. Sekarang sama-sama sosialis nih, tapi tetap aja modelnya berbeda. Jadi, ya kadang-kadang dunia ini berkembang. Pada waktu saya membaca artikel itu, saya waktu berpikir, menarik nih kalau satu saat salah satunya pindah mazhab. Ternyata kejadian sekarang. Salah satunya pindah mazhab. Brazilnya dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri, lebih sosialistis. China yang tadinya sosialis komunis lebih ramah pasar. Artinya ada konvergensi kan, meskipun ada perbedaan antara keduanya. Ini yang menurut saya sebagai orang terobsesi pada memerangi kebodohan dan kemiskinan, perjalanan dua negara ini yang sama-sama besar, yang dilalahnya juga inisiator berdirinya BRICS, dan mulai mewarnai geoekonomi dunia, geopolitik dunia dan dunia yang multipolar. Ini kan sebuah peristiwa intelektual, peristiwa politik, peristiwa sejarah, peristiwa ekonomi, peristiwa geopolitik yang hadir di saat yang sama dan keduanya bersahabat dengan presiden yang saya dukung. Nikmat, apalagi yang kamu dustakan sebagai orang? Iya. Apa? Sebagai orang terobsesi pada memerangi kemiskinan dan kebodohan, terobsesi pada pengetahuan, terobsesi pada kesejahteraan rakyat. Saya katakan begitu ya. Dan saya ingin menggunakan kekuasaan untuk munculnya itu semua. Nikmat apa lagi yang diberikan oleh sejarah menghadirkan kebetulan dalam tanda kutip. Oke, ini saya kira... Ini kan kayak seorang yang aktivis pro khilafah tiba-tiba melihat kekhalifahan Ottoman bangkit lagi gitu kan, ya kira-kira gitu ya. Obsesi seperti itu kan. Wah, ini justru aha moment, truth event, truth event, momentum kebenaran. Oke, ini bagian akhir, Bung Budiman. Bagaimana Anda melihat ke depannya ini? Kan tadi udah on the right track kan, Prabowonomics melawan Strakanomics yang gitu ya. Malas inovasi, mengandalkan industri ekstraktif, menguasai tanah besar-besaran, rakyat miskin dapat tanah, itu yang disebut Strakanomics. Itu yang Strakanomics. Oke. Nah, ini kedepannya gimana ini? Apalagi dengan adanya stressing, emphasizing 5 ini program. baru ya, 5 Koperasi Desa Merah Putih baru. Makan bergizi gratis, sekolah rakyat nasional, pengentasan kemiskinan. Ya. Nah, itu dengan Anda melihatnya gimana ke depan ini sebagai kata akhir? Menempatkan itu sebagai program strategis nasional menunjukkan bahwa Pak Prabowo makin mengerucut, makin tahu titik bidik. Ya kalau ibaratnya seorang juru obat tabib akupunktur, bukan lagi tukang pijit Pak Prabowo. Kalau tukang pijit kan masih kurang presisi, presisi ya. Oh, pegang di sini, oke, pegang di sini. Ini Pak Prabowo sudah berubah dari seorang tukang pijit refleksi, sekarang menjadi tukang akupunktur. Titik-titiknya tahu, oh ini ginjal di sini, nggak lagi pakai jempol, ya, nggak pakai jari kelingking yang sakit itu. Kalau tukang pijit refleksi ya, nggak, ini sudah langsung. Kamu sakit ginjal ya, ditusuk di sini. Kamu vertigo ya, ditusuk sini. Kamu sakit asam lambung, di sini. Sudah menjadi tukang akupunktur Pak Prabowo. Sudah lebih presisi dengan membidik ada 5 titik bidik. Ini akupunktur, tusuk jarum akupunktur. Sudah. Dalam keadaan seperti itu, kita harus menjaga ini meskipun nggak bisa dihindari, guncangan-guncangan internal. Karena kalau guncangan-guncangan eksternal, kita belum dalam posisi untuk bisa mengendalikan. Karena kita masih belum menjadi negara yang maju betul ya. Kita senjata nuklir nggak punya, kapal induk juga baru guncangan beli. Eksternal itu misalnya Perang Dunia Ketiga gitu ya. Nggak usah itu deh. Kejauhan itu ya. Ya nggak tahu jauh atau dekat, kita harap sih jauh ya. Tapi artinya perang tarif yang makin... perang Rusia Ukraina segala macam, kemudian sekarang Amerika mulai mau ngancam Venezuela, Kolombia, meskipun mulai mundur dari Taiwan. Kira-kira begitu ya. Karena begini Bung, perkembangan
parade militer di China itu membuat Amerika mikir, wah China udah siap nih. Ya udah, gua mundur dari Asia, sekarang gua gangguin tetangga-tetangga gua kecil-kecil kayak lucu-lucu itu, Venezuela, Kolombia segala macam. Nah, ini kan kayak gini. Inilah situasi seperti ini. Yang menurut saya kita belum sepenuhnya mengendalikan. Meskipun Pak Prabowo sudah bicara di Gaza, Palestina. Ya. Terus juga itu kan yang BRICS sudah masuk bicara juga. Enggak, soal goncangan eksternal kan Perdana Menteri Singapura kan diwawancara bagaimana membayangkan kalau tata dunia ini Amerika nggak sesentral sebelumnya. Bukan membayangkan, dia sudah menganalisis. Sudah menganalisis ya. Dengan Financial Times wawancaranya ya. Ya, betul. Dan ketika ada satu pertanyaan menarik dari si wawancara itu. Menurut Anda ini hanya sekedar momen sekilas atau ini akan menjadi sebuah perubahan struktural? Lawrence Wong bilang, enggak, ini bukan sekedar momen sekilas hanya di era Trump. Ini apa yang akan menjadi perubahan struktural di mana Amerika tidak lagi menjadi kekuatan superpower. Post Amerika, tatanan dunia pasca Amerika. Yang bicara Perdana Menteri Singapura loh. Iya. Ya kan? Bukan negara dikenal jauh dari barat, dekat dengan barat. Betul. Nah, ini juga harus dibenahi. Karena ini berpengaruh juga pada soal mencerdaskan kehidupan bangsa, perkembangan teknologi. Hari ini perkembangan teknologi, AI ini mau apa? Hanya menjadi alat hegemoni satu negara atau harus menjadi milik bersama? Itu juga pertanyaan yang baru itu. Dan Indonesia ada di mana? Manusia siap enggak? Generasi mudanya siap enggak? Pendidikannya siap enggak? Itu. Jangan sampai kemudian ada orang-orang seperti saya, atau mungkin Anda juga barangkali, yang mencari ilmu dari tempat lain. Sekarang sih mudah ya, tinggal pakai YouTube. Kalau dulu kan kita harus nyari ke perpustakaan. Gitu lagi. Nyari buku sembunyi-sembunyi perpustakaan, ternyata bukunya dilarang Orde Baru. Oh iya, ketangkap. Iya. Dan saya ngalami itu, teman saya ditahan 8 tahun gitu kan. Wah, kacau juga. Gitu. Oke. Terima kasih Budiman Sujatmiko atas obrolannya. Saya kira ini obrolan yang akan berlanjut next berikutnya ya. Karena banyak tema-tema menarik loh. Ini kita perlu bahas ya. Saya tunggu diskusi berlanjut. Oke, pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.